Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saat ini kita dalam pertemuan ketiga. Sebetulnya pertemuan ketiga sudah dijelaskan di pekan lalu. Ini di pertemuan keempat untuk pengembangan instrumen tes penilaian. Baik, ini adalah pengertian tes. Kita harus tahu dulu apa itu pengertian tes. Di sini sudah saya lampirkan beberapa pengertian dari tes. Bisa dari saturasi bahasanya, diambil dari bahasa Prancis kuno yaitu testum, bisa dilihat dari istilahnya yang nantinya akan dibatasi sampai dengan metodologi. Lalu ada beberapa tokoh, salah satu tokohnya yang saya cantumkan adalah Gilbert Sharp tahun 1980 yang menyatakan bahwa tes sebagai suatu tugas atau rangkaian tugas yang dapat berbentuk soal atau perintah yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Karena tes dijadikan salah satu alat yang untuk melakukan pengukuran. Pekan lalu sudah saya beritahukan bahwa untuk mengevaluasi suatu mata pelajaran, hal yang paling mudah adalah pengukuran dan penilaian. Alatnya adalah tes, baik tes secara lisan maupun tes secara tertulis. Ini adalah istilah-istilah dalam tes. Ada tes, ada testing, dan ada testi. Ini bisa dibaca aja ya secara sekilas. Tes adalah alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur kadar dalam aturan-aturan tertentu. Sedangkan testing adalah pengambilan tesnya, waktu tesnya. Untuk teste biasanya adalah responden, yang mana ini biasanya kalau teste digunakan untuk kemampuan, minat, bakat. Arti kata ini adalah angket. Lalu untuk istilah tes lanjutan, ada tester. Ini merupakan pengambilan tes daripada responden. Biasanya ini tester ini bisa dikategorikan sebagai sampel. Persyaratan tes yang paling mendasar adalah dua. Pertama, menyangkut mutu tes dan menyangkut administrasi dalam pelaksanaan tes. Ketika Anda menjadi seorang guru, ketika Anda ingin mengevaluasi bentuk tesnya adalah pekan tengah semester atau pekan akhir semester, mutu tes tersebut harus diperhitungkan. Anda mengeluarkan soal di pekan tengah semester atau UTS. Soal tersebut kategorinya ketika Anda hitung dalam daya pembeda, kategorinya soal tersebut sukar. Apakah yang Anda lakukan untuk tes akhir semester? Apakah soal itu harus dikeluarkan atau soal tersebut harus digunakan dengan soal yang baru agar tercapai pembelajaran yang Anda inginkan sesuai dengan RPP yang Anda buat? Selanjutnya adalah ini dikutip dari Suhartini Arikunto yang dikemukakan oleh Gilbert Sachs tahun 1980 tepatnya di halaman 31 sampai dengan 42 tentang apa saja kelemahan dalam tes. Bukan berarti setiap tes yang kita lakukan itu berupaya baik selanjutnya. Tes pasti memiliki keuntungan tersendiri atau kelebihan tersendiri hingga kelemahan dalam tes itu sendiri. Ada kalanya tes ini menimbulkan kecemasan akan hasil belajar itu sendiri. Bahwa di dalam penelitiannya, baik dilanjutkan dengan ciri-ciri tes yang baik. Ciri-ciri tes yang baik meliputi validitas, reliabilitas, objektivitas, praktibilitas, dan ekonomis. Validitas ini sendiri adalah validan dalam tes, telah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya. Reliabilitas adalah kita akan mengkaji tes tersebut, reliable atau tidak, sesuai dengan keabsahannya atau tidak. Objektivitas, kita tidak boleh memihak atau kita tidak boleh mengukur dalam kategori sifatnya subjektif atau mentes bahwa ini kelas ini pintar, maka kita tes yang sukar. Kelas ini tidak pintar, maka kita tes yang agak mudah, tidak bisa. Kita harus sesuai dengan RPP yang berlaku pada saat itu. Praktibilitas dan ekonomis harus diterapkan karena memang harus praktis dan ekonomis. Kalau tidak praktis dan ekonomis dalam arti kata tidak sesuai dengan RPP yang berlaku dan silabus yang memang ada dari pemerintahan, kita tidak bisa menjalankan tes itu dengan baik. Selanjutnya, ini adalah ada tes jenis-jenis tes.
agak lebih rumit ya. Saya akan menjelaskan satu persatu dulu. Menurut pengetahuan dan keterampilan, tes itu ada tes kecepatan dan kemampuan. Menurut jumlahnya, ada tes kelompok dan perseorangan. Menurut cara penyusunannya, ada tes baku standar dan tes buatan guru. Ini biasa digunakan untuk ujian nasional. Menurut fungsi, ada tes penempatan, formatif, diagnosis, dan juga sumatif. Sedangkan menurut jawabannya ada tertulis dan non tertulisnya. Baik, ini adalah perbedaan antara tes standar dan tes buatan guru. Ini bisa kalian baca aja. Jadi memang tes standar dan tes buatan guru ini biasanya digunakan dalam lingkup sekolah hanya ujian dan tes lokal saja dengan ujian atau sekolah. Kalau sekarang seperti ANBK ya, Asesmen Nasional Berbasis Komputer, seperti itu biasanya tesnya lebih baku. Ini adalah bentuk tes tertulis. Ini yang nantinya Anda diminta untuk membuat tes. Tapi jangan berpaku dulu pada slide yang ini. Sebelum nanti ada slide-slide selanjutnya akan saya jelaskan mengenai bagaimana bentuk tes dan juga apa contoh tes yang memang nanti akan saya berikan tugas pada kalian, dan kita akan bertemu di pekan depan untuk pembahasan tugas tersebut. Baik, saya lanjutkan untuk bentuk tes tertulis, ada subjektif atau uraian atau esai dan objektif. Subjektif di sini berarti mengurai. Subjektif di sini jawabannya bukan satu tapi narasi kalimat. Ada uraian bebas dan ada uraian terbatas. Uraian bebas di sini adalah bisa dengan uraian bebas yang memang kita bisa lihat dalam esai, dalam uraian, atau uraian terbatas ada Buo dan Buno. Ini akan dibahas di slide berikutnya. Sedangkan tes objektif biasanya short answer objective item atau completion test atau fixed response item, bisa benar salah, bisa PG. Nanti kita akan bahas paling yang fixed response item ini hanya di pilihan gandanya aja ya. Jadi nggak semuanya kita bahas. Baik, ini adalah tes uraian. Apa sih tes uraian sesungguhnya? Tes uraian adalah bebas, merupakan bentuk tes uraian yang memberikan kebebasan. Bebas dalam arti si peserta didik ini bisa fleksibel dan terbuka atas jawaban yang ia miliki. Contoh dari tes uraian bebas. Ini saya ambil dari contoh soal kecil dari sekolah menengah pertama. Mengapa jelaskan alasan mengapa sistem ekonomi yang dianut suatu negara berbeda-beda. Itu bebas. Mereka bebas mengapresiasi apapun yang mereka punya. Sedangkan bagaimana peranan pendidikan bagi pertumbuhan perekonomian suatu negara, itu pun juga mereka bebas. Jawabannya tidak ada yang sama. Pasti. Skor nilainya akan kita bahas, bagaimana cara menilainya. Sedangkan contoh soal tes uraian terbatas, sebutkan 5 komponen dalam sistem komputer misal, atau sebutkan 9 tokoh dalam panitia 9, atau sebutkan 3 tokoh dalam perumusan dasar negara. Contoh seperti itu sangat terbatas. Karena jawabannya hanya itu, tidak bisa dia mengarang atau dia tidak bisa memberikan jawaban menurut narasinya. Karena tidak diminta dalam ranah C5 dan C6-nya. Ini adalah bentuk uraian objektif. Dalam satu rumusan yang saya tebalkan, jawaban dapat mengandung lebih dari satu kata kunci. Bisa kalimat, bisa kata, bisa simbol, bisa unsur. Ini adalah uraian. Jadi sekumpulan jawaban yang memang dirumuskan relatif pasti dan memang dilakukan peskoran yang lebih objektif. Daripada bingung, mari kita slide selanjutnya. Ini adalah contoh uraian objektif atau Buo. Buo ini contoh saya masih matematika ya. Misal bentuk uraian objektif Buo ini misal untuk indikatornya menghitung isi balok. Soalnya misalkan seperti ini, berapa liter isi bak penampungan yang tersebut. Berarti kita akan menghitung volume yang memang dapat mengisi hal tersebut. Rumus si balok ini volume untuk mengisi air si balok ini berapa. Ini sudah dapat hasilnya, skornya 1-1 semua. Karena pasti. Karena bentuk uraian objektifnya ya udah hanya itu pasti. Rumusnya itu dengan bentuk itu. Kalau dalam
pendidikan kewarganegaraan atau dalam ilmu pengetahuan sosial, kita bisa dalam contoh misal kita memberikan sebutkan, balik lagi bentuk uraian objektif itu sama dan terbatas. Nilainya ya udah satu-satu atau dalam satu nomor nilainya 5. Kalau dia jawab sebutkan 5, berarti nilainya 5. Dia jawab sebutkan 5 tapi dia jawab 4, berarti poinnya 4. Sebutkan 5, dia jawab 3, berarti poinnya 3. Hanya sebatas seperti itu. Itu ilmu mendasarnya. Tapi jika Anda menjadi guru dan pengelolaan penskoran itu harus disesuaikan dengan penskoran yang ada di sekolah. Tidak bisa Anda bertindak sendiri. Bahwa Anda mengajar di mata pelajaran tersebut, Anda harus berdiskusi dengan guru mata pelajaran yang satu rumpun dengan Anda. Itu normalnya. Tapi pada kenyataannya ada yang enggak, ada yang individu, ada yang sendiri-sendiri. Balik lagi kepada KKM, kriteria ketuntasan minimal di setiap sekolah beda-beda ya, apalagi mata pelajarannya. Baik, ini adalah bentuk uraian non-objektif. Ini bentuk uraian non-objektif, skor minimalnya itu 0 dan bebas. Baik, ini adalah jelaskan alasan membuat dirimu bangga sebagai bangsa Indonesia. Kalau dia jelasin nggak lengkap ya, misal nilai 2 atau 6, ini sebenarnya bebas yang dimiliki oleh guru. Asal nanti ketika kalian bikin pilihan ganda, misal 15 soal, uraiannya 5, esainya 5. Berarti kan total soal ada 25, nggak bisa 25 dikalikan dengan 4, 100 bulat-bulat itu nggak bisa. Pilihan ganda jelas 15 poinnya. Lalu yang uraian ada 5 soal itu, satu soal berapa nilainya? 5 kah? Atau berapakah? Kalau satu soal itu 5, berarti 25. 25 tambah pilihan ganda tadi 15, berarti ada 40. Sisanya 60. 60 itu Anda kelola untuk yang esai. Itu basicnya. Jika Anda menjadi guru, balik lagi sesuai dengan kesepakatan sekolah dan sesuai dengan perhitungannya sekolah. Nggak bisa Anda hitung mentah-mentah seperti ini merupakan teorinya gitu ya, dasar dari teorinya itu seperti itu. Ini adalah tes bentuk objektif. Sebenarnya banyak, tapi kita pakainya satu aja ya, multiple choice nanti. Ini seperti short answer atau completion test. Short answer itu singkat. Siapakah, di manakah. Kalau completion test itu biasanya ada 2 titik-titiknya kayak gini. Biasanya ada sih di LKS. Jadi kalian kalau misalkan saya kasih tugas, lihatnya LKS aja. Jadi LKS itu nanti kalian bisa cari LKS SMP atau LKS SMA. Mata pelajarannya mau pendidikan kewarganegaraan atau sejarah, atau kalau bisa dikategorikan kalau di SMA kan ada sejarah wajib sama peminatan. Kalau di SMP mau pendidikan kewarganegaraan atau kalian mau ambil ilmu pengetahuan sosial terpadu atau IPS terpadu. Terserah, nanti misalkan kalian mau ngambil di bab berapa, apa, ambil misalkan pilihan ganda ada berapa soal nih. Pilihan ganda misalkan ada 25 soal, misal uraiannya 10, esainya 5. Diambil dicatat. Ini di setiap LKS itu ada loh indikatornya apa. Terus dia kalau di RPP itu kan indikator, terus capaian pembelajarannya apa, itu ditulis, jangan nggak ditulis biar saya tahu, oh ini indikator turunannya dari mana gitu. Jadi lebih mudah carinya di LKS. Kalau misalkan di LKS nggak ada, nanti carinya bisa di internet kok. Mau masuk bab yang mana, kelas berapa, itu lebih mudah. Ini adalah tes bentuk objektif, fixed response item. Ini sebentar. Fixed response item itu biasanya pilihan ganda. Jadi kalian nanti diminta untuk membuat soal ya, untuk membuat soal dalam arti kata yang tadi saya bilang. Anda cari LKS, nanti LKS itu Anda salin. Nah, di bab berapa? Nanti pokoknya itu tadi yang saya bilang, mau LKS itu di bab 2, bab 3 bebas, mau SMP, mau SMA bebas, pokoknya pilihan ganda, uraian, esai. Soalnya aja, jangan pakai jawaban. Nanti, kalau pakai jawabannya.
Kalau misalkan saya suruh menganalisis, ini kan saya belum minta untuk Anda menganalisis ya. Jawaban paling pilihan ganda. Nanti kita akan hitung yang pilihan ganda dulu. Cara menghitung tes kesukaran soal dan daya pembedanya. Maka pekan depan siapin nih. Mau di bab berapa terserah, mau pendidikan kewarganegaraan, IPS terpadu, atau sejarah peminatan secara wajib, terserah. Pokoknya yang jelas saya mintanya kalian cari itu disalin, mau di folio atau mau di kertas, terserah. Yang penting pilihan gandanya jangan banyak-banyak ya. Pilihan gandanya cukup dong 15 atau uraiannya 5, esainya 5, itu cukup 20 nomor. Jangan terlalu banyak karena kalau terlalu banyak kan banyak banget nyatetnya gitu. Sedangkan kita mau ngitung daya pembeda terus tes kesukaran, dan jangan lupa pekan depan bawa kalkulator ya. Pekan depan bawa kalkulator. Ya kalau misalkan kita luring, kalau daring ya nanti saya ajarin daring karena belum ada ininya, belum ada keputusannya Jumat luring atau daring seperti itu. Baik, eh, saya rasa jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di WA. Jika ada pertanyaan kita buka di room chat WA aja. Biasanya nanti saya VN aja ya biar lebih mudah gitu. Kalau kalian ngetik ya nanti saya VN. Baik, terima kasih atas pertemuannya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah.